Anda sebagai sabar, 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 jangan kesal. Sabar. Perkenalkan, nama saya Contoh. Saya ingin menjelaskan soal-soal UAS tentang kimia farmasi kualitatif. Yang pertama itu, Anda sebagai pengawasan untuk farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tablet darah yang berisi zat besi parasulfat menurut buku Farmakope Indonesia penetapan kadar besi tablet dengan menggunakan metode serimetri. Namun di laboratorium tidak tersedia bahan tersebut untuk melakukan analisa secara titrasi serimetri. Pertama itu apa titrasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut. Berikan alasannya. Titrasi serimetri itu merupakan titrasi yang menggunakan suatu logam C4 sehingga dapat diganti dengan titrasi alternatif yaitu berupa permanganometri karena dalam tablet pendapat darah mengandung ferrosulfat yaitu FeSO4 di mana pada saat dititrasi dengan kalium permanganat atau KMNO4 dapat terjadi reaksi redox sehingga serimetri dan permanganometri memiliki sama prinsip kerja yaitu reaksi redox. Dua, apa saja larutan baku primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut. Larutan baku primer yang digunakan pada permanganometri yaitu asam oksalat. Karena asam oksalat ini dapat teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air dan memiliki kemurnian tinggi, di mana pada asam oksalat ini memiliki bentuk serbuk atau kristal sehingga dia memiliki kemurnian yang tinggi, di mana dia pada saat dilarutkan pada air maka dia terjadi sebuah larutan bentuknya larutan baku primer. Dan kalau larutan baku sekunder yang digunakan pada permanganometri yaitu kalium permanganat. Karena sebelum kita melakukan penetapan kadar, kalium permanganat ini harus dilakukan pembakuan dengan larutan baku primer yang tadi disebutkan yaitu asam oksalat. Karena pada saat dibakukan dengan asam oksalat, kalium permanganat ini dapat terjadi reduksi dan jika ion permanganat menjadi ion mangan Mn12. Setelah diketahui titrasi alternatif tersebut, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut. Ion permanganat ditambah 8 ion H+, tambah 5 elektron akan menjadi Mn12 ditambah 4 air. Diketahui bahwa massa molekul relatif dari KMnO4 sama dengan 158 gram per mol. Jika jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml. Pada reaksi di atas didapatkan bahwa reduksi permanganat, ion permanganat, berupa, oh ya ini typo, seharusnya memiliki bilangan ekuivalen berupa 5, karena pada reaksi ini melibatkan 5 elektron yang menyerap, menyerap membentuk ion mangan tersebut. Sehingga berat ekuivalen KMnO4 sama dengan 1/5 dari massa molekul relatif, sehingga didapatkan bahwa 158 dibagi 5, jadi 31,6 gram per mol. Oleh karena itu, kita dapat menghitung berat KMnO4 yang diperlukan. Massa sama dengan normalitas dikali volume dikali berat ekuivalen. Maka massa sama dengan 0,1 N dikali 0,5 N, 0,5 L. 0,5 L ini didapatkan dari 500 ml. Diubah aja, mililiter menjadi liter. Dikali berat ekuivalennya itu 31,6 gram per mol. Sehingga massa yang diperlukan adalah 1,58 gram. Oleh karena itu, ditimbang 1,58 gram, KMnO4 dilarutkan dalam laba pul 500 ml. Dalam tiap kapsul tablet, tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam prosedur pembuatan, sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul. Didapatkan berat totalnya adalah 7.000 gram. 4. Jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Pertama, kita harus ketahui berat rata-ratanya yaitu berat total semua dalam kapsul dibagi dengan 20 kapsul sehingga dapatnya 7.000 gram per 20 kapsul sehingga 350 gram per kapsul. Uh, Setelah itu kita harus mencari berat yang ditimbang, yaitu berat total sampel dibagi berat total FSO4 sama dengan berat yang ditimbang per berat FSO4 yang diinginkan. Maka 7.000 per 20 kapsul, maka 20 satu kapsul ini mengandung 100 mg, maka 20 kapsul akan mengandung 2.000 mg. Sehingga lalu sama dengan berat yang ditimbang per 300 mg, 300 mg itu yang kita inginkan. Maka dapatlah berat yang ditimbang sama dengan 1.050 gram. Banyak, 1 kilo. Anda kemudian melakukan proses titrasi meliputi pembakuan larutan kerja dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi yang telah dilakukan di depan Anda. Terdapat 3 larutan selama proses sehingga titik akhir titrasi yang terjadi. Sebutkan dan beri keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Kiri itu benihnya itu fase awalnya, di mana larutan baku primernya yaitu berupa asam oksalat masih belum diberikan KMnO4 sehingga warnanya bening. Pas di tengah dia terjadi perubahan warna menjadi merah muda, di mana merupakan titik akhir pemanganometri di mana KMnO4 ini mencukupi hampir mencapai titik ekuivalen reaksi antara reaksi redox antara permanganometri dengan ion permanganat dengan ion oksalat. Pada laba elemer kanan, yaitu memiliki warnanya pink pekat, yaitu terjadi setelah titik akhir permanganometri, di mana konsentrasi KMnO4 melebihi daripada konsentrasi yang diperlukan untuk titik ekuivalen antara KMnO4 dan ion oksalat. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut? Pada saat pembakuan larutan KMnO4, kita menggunakan di mana zat berubah warna dari bening yaitu asam oksalat murni, yaitu baku primernya, yang akan menjadi merah muda. Terjadilah reduksi ion permanganat menjadi mangan pada saat dia mencapai titik akhirnya. 7. Peristiwa apa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel? Pada saat terjadi perubahan
pada Erlenmeyer dilarutkan besi sulfat sehingga memiliki warna berupa warna coklat. Kemudian dia akan teroksidasi menjadi merah muda, di mana ion permangannya akan menjadi mangan. Didapatkan saat pembakuan larutan, konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 normalitas. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik hidroksi dengan sampel tambah darah adalah 10,9 ml. Berat molekul dari ferrosulfat adalah 278,02 dengan bilangan ekivalen sama dengan 1. 8. Berapa persentase kadar zat besi tersebut dalam sampel? Di mana normalitas kami 4 sama dengan 0,099 normalitas dengan volume rata-ratanya itu sama dengan jumlah dari ketiga volume yang didapatkan dibagi dengan 3 sama dengan didapatkan 10,867 ml. Maka massa zat besi sama dengan 0,099 normalitas kali 10,867 ml. Itu untuk mencari mol zat besinya dikali dengan 278,02. Di mana kalau dia bilangan ekuivalennya sama dengan 1, maka berat ekuivalennya itu sama dengan massa molekul relatifnya. Dibagi dengan 1000, karena kita ingin mengubah mililiter menjadi liter. Di mana dia harus bagi 1000. Maka massa zat besi yaitu 0,299 atau mencapai 0,3 gram. Sehingga ferrosulfat per tablet sama dengan 350 gram per 1050 gram dikali 0,3 gram. Sehingga ferrosulfat per tablet yaitu 0,0999 gram atau dibulatkan menjadi 0,1 gram, di mana dia akan kita ubah satuan, kita konversikan mili satuannya itu 0,1 gram menjadi 100 miligram. Maka persentase kadarnya itu 100 miligram yaitu yang kita dapat per 100 miligram yang terdapat pada tiket dikali dengan 100%, maka 100%, maka dia sesuai tiket, di mana dia memiliki tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan antara etiket dengan sampel yang kita uji. Skenario 2. Anda sebagai bagian pengawasan itu akan melakukan analisis kandungan tablet yang mengandung kafein dengan KCKT. Kafein baku pembanding farmakopeia Indonesia ditimbang sebanyak 50 mg, dilarutkan dengan metanol hingga batas dalam labo ukur 50 ml. Dari larutan induk kemudian akan dibuat seri konsentrasi di antaranya 50, 50, 75, 100, dan 150 mg ppm dalam labo ukur 10 ml. Pertama, jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm, dan 150 ppm. Larutan stok. Kita pertama-tama harus melakukan larutan stok, yaitu 50 mg per 50 ml. Tepatnya yaitu kafeinnya itu ditimbang 50 mg, kita lakukan dengan metanol hingga batas 50 ml. Sehingga 50 mg per 50 ml dapatnya 1 mg per mililiter. Satuan ppm ini sama dengan mikrogram per mililiter. Sehingga mg ke mikrogram yaitu 1000. Maka dikali 1000 maka dapatnya 1000 ppm. Volume yang diperlukan untuk 25 ppm sama dengan 25 ppm dikali 10 ml dibagi dengan 1000 ppm. Maka kita perlu 0,25 ml dari larutan stok diencerkan sebanyak 10 mili. Sedangkan untuk 75 ppm, volume perlu untuk 75 ppm sama 75 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm. Maka 0,75 ml dari larutan stok diencerkan sebanyak sampai 10 ml. Untuk 150 ppm, maka volume perlu untuk 150 ppm sama, yaitu sama dengan 150 ppm dikali 10 ml dibagi 1000 ppm. Maka diperlukan 1,5 ml yang akan diencerkan sampai 10 ml pada ukur tersebut. Larutan tersebut dilakukan analisis dengan kacamata dengan kondisi segera metanol aqua pro injeksi dengan perbandingan 20 banding 80. Volume yang digunakan adalah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan adalah 275,7 nanometer dan dilakukan selama 10 menit. Satu kali running, gambar di bawah merupakan salah satu data kromatogram analisis dengan KCKT. Dua, data apa aja yang digunakan dari kromatogram tersebut? Data yang dapat digunakan berupa waktu retensi, di mana dia puncak AUC-nya sekitar 4-6 menit. Dan panjang gelombang maksimal yang akan digunakan berupa 275,7, yaitu pada gambar tersebut, di mana dia tinggi absorbansinya yaitu 275,7. Kemudian data AUC dapat digunakan di mana dia AUC tertinggi, dia memiliki puncak tertinggi pada waktu tes tersebut. Data ini digunakan untuk menguji, untuk dibandingkan kepada larutan sampel sebagai pembanding. Kemudian dilakukan preparasi sampel sesuai prosedur, yaitu sebanyak 20 tablet akan digerus hingga halus. Didapatkan berat total sama dengan 12 gram. Tablet diserbutkan lalu ditimbang setara dengan kafein 20 mg. Serbut sampel tersebut digambarkan 30 ml larutan fase gerah dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup. Lalu disaring. Larutan diancarkan ke dalam labo ukur 50 ml menggunakan larutan fase gerah hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 ml. Larutan dengan fase gerah hingga 25 ml. Sampel dilakukan pengujian dengan interpretasi. 3. Berapa berat yang timbang dari serbu sampel yang digunakan untuk usaha? Berat yang timbang sama dengan 12 gram, yaitu berat total dibagi dengan 20 tablet dikali dengan 50 mg, yaitu 50 mg itu didapatkan dari soal nomor 5. Seterusnya, dalam etiket mengandung 50 mg kafein. Lalu dikali dengan 50 mg didapatkan dari ini, karena kita ingin menimbang setara dengan 50 mg. Maka berat yang ditimbang yaitu 0,6 gram. Berapa konsentrasi larutan dari sampel yang digunakan untuk analisis mikrogram per mililiter? Konsentrasi sampel yaitu 0,6 gram, yaitu yang kami timbang per 50 ml karena awalnya 30 ml
di mengsterol, lalu ditambahkan lagi menjadi 50 ml. Sehingga volume yang untuk dia larutin maka 50 ml dikali dengan 1000. Karena oh iya, ini 0, kurang dikali dengan seharusnya dikali dengan nah ini salah. Seharusnya ini dikali dengan seharusnya ini dikali dengan 1 juta karena 3 gram ke mikrogram, sehingga dari gram ke mikrogram dari seharusnya ini 1 juta ini. Ini seharusnya 1 juta. Aduh, ini seharusnya 1 juta karena 3 gram ke mikro, bukan gram ke mili. Aduh, salah, salah. Seharusnya 1 juta dibagi dengan 25, maka dia dapatnya seharusnya yang didapatkan itu, maka dikali 3 dari itu, maka 480 ppm. Seharusnya 480 ppm. Aduh, atau mikrogram per mili. Aduh, salah. Sorry guys. Nah, ini seharusnya 480 ppm. Aduh, salah ini, salah. Hasil pengujian didapatkan sama regresi dari standar yaitu Y sama dengan 1698 X tambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67.945 gram persentase kadar kafein dalam sampel sebenarnya. Dalam etiket mengandung 50 mg kafein. 67.945 sama dengan 1.898 X tambah 16,8 gram, maka dapatkan X sama dengan 40,002 ppm. Maka kadarnya mCG per G sama dengan 40 ppm dikali 25 dikali 50 ml per 6,6 gram. Maka sama dengan 83,33 mCG per G. Maka persentase kadarnya itu 83,33 dikali 100% per 1000. Per 1000-nya itu yaitu gram ke gram. Oh ya, mCG. Oh ya, ini mikrogram ke gram ya. Maka dia konsentrasinya lebih dibagi dengan 1000. Ini soalnya bagi 1000. Pasti bagi 1000 dia. Maka dia dapatnya 0,083% dari sampel tersebut. Karena MCG ke G seharusnya 1 juta. Maka 83,33 100% per 1 juta per 1 juta 1 juta. Ya. Maka sebenarnya 0,083%. Aduh, sekian dari presentasi saya untuk remedial kelas KK. Sekian dan terima kasih.